Dengan dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan SP3 untuk kasus hukum yang menjerat Mentede alias Amak Sinta yang menjadi korban begal di Lombok, Nusa Tenggara Barat, akhirnya ia bisa bernafas lega. Ia dibebaskan setelah sempat menyandang status tersangka karena membunuh 2 begal yang mengincar dirinya. Penghentian kasus ini disampaikan langsung oleh Kapolda Nusa Tenggara Barat, Irjen Joko Purwanto. Berdasarkan gelar perkara yang dilakukan, terungkap fakta bahwa tindakan Amak Sinta terhadap pelaku pembegalan merupakan perbuatan pembelaan. Fakta yang disampaikan dalam gelar perkara terus tadi adalah yang dilakukan oleh saudara M alias AS adalah perbuatan pembelaan terpaksa. Itu sehingga pada saat ini tidak diketemukannya unsur perbuatan melawan hukum. Kami menyimpulkan bahwa untuk penanganan atau penyidikan kasus tersebut dihentikan. Kasus yang menimpa Amak Sinta ini menjadi sorotan publik. Ia sempat terjerat kasus hukum akibat membunuh begal sebagai upaya pembelaan diri. 2 orang pelaku tewas di tempat dan ia pun dijadikan tersangka atas tewasnya 2 begal yang sebelumnya mencoba melukai dan merampas motor miliknya. Kasus ini mendapat banyak reaksi. Puluhan warga sempat menggeruduk kantor Polres Lombok Tengah untuk meminta penangguhan penahanan, sampai akhirnya kasus diambil alih oleh Polda NTB dan melakukan gelar perkara. Polisi akhirnya menghentikan kasus dan membebaskan Amak Sinta dari status tersangka. Sebelumnya, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Udayana Bali, Ketut Rai Setiabudi menyatakan, penetapan tersangka terhadap korban merupakan proses penegakan hukum. Namun, jika terbukti korban melakukan perlawanan dalam upaya membela diri, dia harus dibebaskan. Langkah polisi itu sudah benar. Nanti tergantung dalam proses berikutnya, apakah terbukti atau tidak. Nah, dalam kasus ini, itu kan melakukan pembelaan. Nah, dalam melakukan pembelaan, dalam hukum itu ada asas yang namanya leg niminen logit impossibilia. Jadi hukum itu tidak mungkin mengatur melebihi kemampuan manusia. Oleh karena itu ada yang namanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Kepala Badan Reserse Kriminal Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto menilai, korban begal yang ditetapkan sebagai tersangka harus mendapat perlindungan. Saya kira bila benar yang bersangkutan melakukan perlawanan atau pembelaan paksa, dalam artian bila tidak dilakukan bisa menjadi korban para pelaku, ya harus dilindungi, ujar Agus dikutip dari kompas.com. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Pungki Indarti menyatakan, penetapan status tersangka pada kasus ini terbilang tergesa-gesa. Memang perlu ada pencegahan kejahatan dengan cara misalnya patroli atau razia. Nah, tetapi kemudian ketika sudah terjadi adanya kasus kejahatan yang menimpa korban, maka sebetulnya polisi perlu hati-hati dalam melakukan lidik sidik. Jadi memang jangan terburu-buru gitu ya dalam melakukan lidik sidik. Kalau ini yang kami ketahui kan LP-nya cuma 1 ya. LP itu maksudnya apa, Bu? Okay. Laporan polisi, mohon maaf. Laporan polisi. Jadi laporan polisi itu berdasarkan satu laporan polisi dari keluarga orang yang diduga sebagai begal, itu kan melaporkan adanya korban meninggal dunia, itu keluarga mereka. Nah, berdasarkan itu, terus kemudian langsung diperiksa Pak Amak Santi, terus kemudian Amak Sinta ya. Pak Amak Sinta, terus kemudian fakta bahwa beliau adalah sebagai korban dari kejahatan begal itu tampaknya tidak diangkat. Oleh karena itu kemudian terus yang kami ketahui ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu, ia meminta pihak kepolisian harus melakukan peninjauan ulang profesionalitas aparat di lapangan dan seberapa jauh mereka berpegangan terhadap pedoman hukum. Dengan adanya kasus ini, polisi harus meningkatkan perlindungan masyarakat. Selain itu, masyarakat diminta untuk selalu turut menjaga ketertiban lingkungan. Rasa syukur yang mendalam disampaikan oleh Amak Sinta setelah dinyatakan bebas. Sampai terima kasih atas dukungannya. Oke, Bu Pungki. Masyarakat Indonesia.
Iya. Terima kasih atas dukungannya masyarakat Indonesia. Baik Pak Masinta, mudah-mudahan didengar juga oleh masyarakat Ketua Indonesia. Demo, saya terima kasih pada ketua demo. Pemusnahan 100 kg bubuk mesiu dan puluhan ribu petasan yang digelar Kepolisian Resor Bangkalan yang dibantu ahli Gegana Polda Jawa Timur pada Sabtu, 16 April lalu menjadi sorotan. Puluhan rumah warga terkena dampak pemusnahan petasan. Tidak hanya rumah, sejumlah sekolah dan masjid pun turut terimbas. Bangunan-bangunan tersebut umumnya mengalami kerusakan di bagian genteng, plafon, dan kaca. Meski pemusnahan dilakukan di lahan kosong yang jauh dari pemukiman, kegiatan ini berdampak ke warga sekitar. Tercatat beberapa bangunan rusak akibat pemusnahan tersebut. Masih juga bergerak mendata baik warga maupun instansi seperti SMA 4 Bangkalan ini, kita masih data bagaimana kerusakannya dan jenis kerusakannya. Kita masih sembari jalan sampai saat ini mendata. Total ada 30 rumah warga yang rusak karena pemusnahan petasan ini. Meski kerusakan rumah warga telah didata dan diberi ganti rugi oleh Polres Bangkalan, sebagian warga menilai ganti rugi dari polisi ini tidak mencukupi untuk perbaikan rumah yang rusak. Ya, kalau cukup hendaknya itu belum pasti, soalnya belum diperbaiki ini. Dapat 2.300.000. Sudah dapat bantuan, cuman dapat 400.000. Itu tidak termasuk biaya tukang sama genteng. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut berasal dari penggerebekan sebuah rumah oleh tim Polres Bangkalan. Polisi menemukan puluhan ribu petasan siap jual dan bubuk mesiu bahan baku petasan. Seorang pemilik barang bukti ini ditetapkan sebagai tersangka.